Sosa has recovered from a virus and returns to the starting lineup. Luka Modric still leads the side at his fourth World Cup. Mario Pasalic makes his first World Cup start after coming off the bench in every game so far. Ivan Perisic has... Halo guys, selamat datang di channel The Book Tree. Kami akan membahas seputar mengenai di bidang software engineering. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Irjan Habib Maulana dan teman saya Nova dari Siki dan Muhammad Faidillah. Di sini kami akan membahas tentang tugas pokok dan fungsi, jenjang karir, peluang kerja dan salary-nya. So stay tune this video dan selamat menonton ya guys. Beb, lagi ngapain Beb? biasa lagi ngoding bersama project kita. Oh, kerjaan apa nih Beb? Ini project UAS, jadi kan pun ada project buat mobile gitu ya kan. Nah kebetulan lagi kerja nih. Jadi gini nih, aku buat aplikasi namanya Si Komunitas. Nah gimana? Menarik bukan aplikasinya? Oh, menarik juga Beb. Emang gunanya belajar kayak ini apa Beb? Nah belajar gini kan sebenarnya bagus. Nah bagaimana itu era kita kan sudah serba digital nih. Jadi apa-apa sekarang sudah ChatGPT, AI itu segala macam. Jadi kalau kita sebagai namanya software engineering, kita tuh harus belajar nih bagaimana cara kita meningkatkan skill kita ke jenjang karir yang kita mau. Tunggu. Software engineering? Apa itu Cok? Aku merasa ini kurang familiar di telinga dengan. Coba jelaskan. Nah, berdasarkan video yang sebelah sini, software engineering adalah profesi yang menerapkan prinsip-prinsip rekayasa dalam sebuah proses pengembangan perangkat lunak. Nah, tanggung jawab software engineering ini mencakup analisis kebutuhan, perencanaan sistem, pengembangan kode, pengujian dan kualifikasi, assurance, development and maintenance, dokumentasi, dan kolaborasi. Nah, perbedaan software engineering dengan profesi IT lainnya, yang dimana software engineering ini pengembangan sistem perangkat lunak menggunakan prinsip rekayasa. Kalau programmer, dia penulisan kode untuk fungsi yang spesifik. Kalau web development, dia pengembangan aplikasi berbasis web. Mobile development, dia pengembangan menggunakan aplikasi mobile. DevOps engineering, integrasi pengembangan dan operasi IT. Dan data engineering, arsitektur sistem data. Nah, peran software engineering ini dibagi di Indonesia itu ada beberapa hal nih. Di antara itu adalah pengembangan ekonomi digital, solusi untuk masalah sosial, pemberdayaan UMKM, dan yang terakhir adalah efisiensi layanan publik. Wih, mantap banget Bang. Halo guys. Halo. Apa nih? Halo. Saya kena ini soal ini software engineering. Oh, software engineering. Oh, by the way guys, kalian tahu tak jenjang karir untuk software engineering? Hah? Apa itu Bang? Bib, boleh minjam? Boleh, Sebentar. silahkan. Kita bisa cek di Google seperti ini. Jenjang software engineering roadmap. Jadi untuk software engineering sendiri ada beberapa untuk jenjang karirnya. Jadi kita pertama selesai kuliah itu kita biasanya kita junior software engineer dulu. Kita selesai kita kuliah tuh belajar junior software engineer. Untuk topiknya itu biasanya kita topiknya itu cuma sederhana seperti membantu debugging atau membuat kode-kode sederhana seperti itu. Itu biasanya kita kalau pengalamannya itu kurang dari 3 tahun.
pertama itu junior software engineer. Berikutnya kita akan masuk ke 3 tahun ke atas. Setelah 3 tahun kita akan jadi software engineer atau middle, di level middle. Di level middle sendiri kita bisa mulai bekerja lebih intens dengan tim, entah itu membuat tim kecil ataupun ya debugging dan lain sebagainya. Jadi kita main banyak nih. Berikutnya kita akan di 5 tahun ke atas kita akan menjadi upgrade lagi senior software engineer. Jadi ahli di bidangmu. Di sini kita membuat proyek kecil atau menulis kode kompleks serta atur tim yang baik untuk kecil. Nah, selesai dari 3 itu kita akan masuk ke manajemen sekarang. Dilari ke manajerial. Yang pertama kita akan menjadi engineering manager. Ini langkah awal kita untuk menjadi seorang manager. Itu butuhkan pengalaman minimal 6-10 tahun, termasuk pengalaman kita ngoding. Jadi kita mulai mengasah kepemimpinan, soft skill kita, komunikasi kita, meeting kita. Jadi kita tuh nggak ngoding lagi, cuma mengasah agar tim itu bisa bekerja sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan. Berikutnya ada naik lagi ke VP of Engineering. Ini mulai kita mengatur beberapa tim, jadi tidak satu tim lagi, kita ngatur beberapa tim. Kita lihat strategisnya, kita lihat projectnya dan lain sebagainya. Jadi management. Terakhir ada SVP of Engineering, itu jabatannya lebih tinggi dari VP tadi. Di sini kita punya pengalaman minimal itu 10 tahun dengan rekam jejak kepemimpinan. Jadi kita sudah harus pemimpin, ini lumayan lebih besar lagi, tim yang kita kelola lebih besar lagi, sudah masuk ke strategi perusahaan dan kadang terlibat dalam rekrutmen engineer baru. Nah, yang terakhir kita baru jadi CTO atau Chief Technology Officer. Ini jenjang karir tertinggi kita, di mana kita sudah punya pengalaman kurang lebih sampai 20 tahun lebih. Itu visi kita jauh lebih ke pasar, itu kemampuan berkomunikasi kita untuk ke CEO, investor dan lain sebagainya. Nah, selain jenjang karir ini sebetulnya kita juga ada jenjang karir alternatif, yaitu untuk freelancer. Jadi freelancer atau pekerja bebas ini punya keuntungan sendiri, di mana kita bisa fleksibilitas waktu dan tempat kerja. Jadi kita bisa kerja di mana saja, peluang kerja dengan klien di seluruh dunia, kerja dengan siapa saja di dunia ini, sama potensi penghasilan yang tinggi. Namun freelancer ini tentu perlu skill yang bagus dan banyak. Jadi tantangannya juga kita harus aktif dalam mencari klien dan nggak ada jaminan seperti asuransi atau cuti berbayar. Jadi kita harus kerja terus. Nah, itulah kurang lebih jenjang karirnya. Wih, keren juga ya jenjang karir software engineer ini. Bagaimana sih saya mendapatkan ilmu software engineering ini? Ada yang tahu? Saya tahu. Oh, abang tahu nggak? Tahu. Tolong jelasin dong, Bang. Boleh. Wah, nah ini kita untuk mendapatkan ilmu namanya software engineering itu pertama adalah belajar dari kuliah. Kita bisa mulai karena kita studi kita adalah teknik informatika, otomatis kita bisa mendapatkan skill software engineering tersebut. Nah kalau kita saya pulang nih dari perkuliahan, ada nih saya mendapatkan salah satu rekomendasi saya di sebuah situs namanya Decoding, situs terbesar dalam pembelajaran ini. Kita bisa belajar berbagai macam hal. Salah satu adalah program-programnya, program kerjasama, entah itu dia ASILED, program Artificial Intelligence, AWS Backend, Decoding Bootcamp, dan Flight with Decoding. Saya contohkan salah satunya, yaitu adalah Artificial Intelligence. Nah, di Artificial Intelligence ini kita bisa nih belajar tentang AI yang ada. Kita di sini ada ini ya pendaftarannya, bagaimana cara kita pelajarinya, dan semacam-macamnya. Untuk pembelajaran yang saya jalani yaitu adalah pembelajaran mengenai yang namanya Bootcamp DBS Foundation. Saya telah mempelajari namanya program dengan Python. Dengan kita belajar ini kita bisa dapat nih SK kompetensi, syarat kompetensi kita untuk menjadi syarat kelulusan kita, syarat untuk kita tahu nih kalau kita tuh pernah menjalani proyek-proyek mereka. Banyak juga ya tempat belajar ya, Bang. Kalau salary gimana, Bang, untuk gajinya? Nah, untuk salary kita bisa melihat di aplikasi namanya di sebuah juga namanya Jobstreet. Sini. Nah, peluang karir untuk mencarinya itu kita cari berdasarkan apa kata kunci, yaitu adalah software engineering. Kita cari. Nah, di sini kita dapat nih tertera jelas entah itu dia gajinya, entah itu bagaimana caranya. Ini
bagian-bagian dan semua ini tertera jelas. Anggapan saja kita mulai ini. Nah, di bagian ini kita dapat nih kerja kita secara full time dengan gajinya itu 8 sampai 12 juta. Dan ini adalah tentangnya, ini adalah deskripsinya, dan ini kualifikasinya. Jadi kalau untuk kita mendapatkan peluang karir, kita harus sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan. Junior engineering, software engineering. Nah, untuk bagian junior biasanya tuh jauh lebih sedikit karena dia masih kelas bawah. Salah satunya adalah ini junior tech support, yang dimana dia mendapatkan gaji sekitar 5 sampai 7,5 juta. Nah, untuk dia yang dibutuhkan tuh dia ikutin aja requirement yang dibutuhkan, entah itu skill, entah itu experience, family apa segala macam. Dan teman-teman sini harus memaksimalkan performa yang ada di sini. Nah, benefitnya itu inilah dia benefitnya. Semua sini udah tertera jelas di job stream. Wah, sangat menarik sekali ya Bang, dari peluang kerja, dari jenjang karirnya, dari gajinya, apalagi dari gajinya untuk junior 5, sampai 7,5. Siapa tak mau? Jadi terima kasih banyak Bang. Masih banyak Bang. Mungkin segitu dulu kami dari kelompok The Book Tree. Nah, kesimpulan dapat dari video ini yaitu kita dapat belajar tentang junior software engineering, tentang peluang karirnya, tupoksinya, salaria dan lain sebagainya. Ini informasi yang berguna sebagai referensi kita untuk belajar di masa depan. Dan terima kasih kepada penonton semua yang telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe and like. Terima kasih banyak. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. See you.